Bapak Ibu untuk tenang sejenak, kita akan mulai baca. Tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain, kita akan konsentrasi untuk membaca pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk datang memuji menyembah Tuhan. Biarkanlah pagi ini boleh kita mempersembahkan pujian terbaik kita untuk Tuhan, karena memang yang terbaik kita untuk pagi hari ini untuk memberikan pujian menyembah yang terbaik Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya.
Tuhan, kami kagum dengan pribadi Engkau yang kasih-Nya tidak terbatas. Engkau rela membayar lunas hutang dosa kami dengan darah-Mu yang mahal, Tuhan. Engkau merampas hidup kami yang tidak berarti menjadi berarti. Sungguh Tuhan, kami bukan orang benar, tetapi Engkau membela kami sampai titik darah penghabisan. Kami sangat kagum dengan pribadi Engkau yang tulus untuk menyelamatkan hidup kami, umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, ya Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh hadir di tengah-tengah rumah Tuhan untuk menyembah dan mengagungkan Engkau, itu juga karena Tuhan yang telah berkarya dalam hidup kami. Kalau kami punya roh yang haus dan lapar untuk datang di rumah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih anugerah Tuhan yang boleh Tuhan curahkan buat kami. Kami rindu hadirat Tuhan turun pagi ini bersama kami. Kami merindukan Tuhan Engkau melawat kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tetapi bersama Engkau, kami yang tidak ada apa-apanya menjadi apa yang bisa kami kerjakan, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan menguduskan setiap kami, sehingga Tuhan berkenan untuk ada di tengah-tengah kami, sehingga kami semua budi layakkan, ya Tuhan. Engkau akan bentengi kami dengan malaikat surga, sterilkan seluruh ruang di mana kami ibadah. Kawasan rumah Allah ini disterilkan dari segala kuasa si jahat, sehingga setiap pribadi akan bisa konsentrasi untuk menyembah memuji Engkau, Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, kita akan habiskan ibadah pada pagi hari ini. Dalam pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini, datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita mau bersukacita, memuji dan besarkan nama Tuhan, biarkanlah setiap kita boleh mengalami sukacita surgawi yang daripada Tuhan. Karena kita datang ke tempat ini, datang ke tempat ibadah ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Bersukacita di tempat ini. Kita undang untuk bagian berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan pujikan ini dalam tempat ini dan tempat Tuhan ingin merasakan sukacita surgawi dari Tuhan. Kita masih senyum menahan diri. Biarkanlah sukacita kita merasakan berkat Tuhan. Biarkanlah kita bergembira hari ini dengan hari ini Tuhan.
datanglah kebaikan dengan hati Yesus ke dalam kelembarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, sedia kehidupannya. Akan sorak-sorai
kasih menceritakan tentang kasih Tuhan. Kami berikan kesempatan. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Tapi saya tidak bersaksi. Kami akan cerita pada hari ini anak saya jam 12 nanti pulang di Sumatera. Kami mengucap syukur dan terima kasih bantuannya doa-doa Bapak Ibu Saudara bisa dikasih Tuhan dulu. Anak saya keberadaan selamat, tidak ada halangan satu apa. Nanti jam 12 akan pulang. Kami minta bantuan doa supaya anak saya tidak ada halangan satu apa. Kami serahkan Tuhan. Tuhan, anak saya nanti akan pulang ke Sumatera. Kamu ganti, kamu lindungi, kamu jaga. Kalau ada berhala-berhala yang tidak sempurna, kamu singkirkan, kamu lenyapkan, kamu ambilkan. Karena kami punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mampu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Mbak buat kesaksiannya. Anaknya mau pulang, kami doakan boleh sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Mungkin ada lagi. Jika tidak ada, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang adalah setiap firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kau berang di
Tangan kasih-Mu tersedia bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah menolak untuk menolong kami. Yang Kau kerjakan adalah memberi yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berharap kepada Engkau, dan harapan kami kepada Engkau tidak pernah hilang ya Tuhan, karena Engkau sumber jawaban bagi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kekuatan Allah yang melimpah-limpah dicurahkan atas mereka, bisa konsentrasi, bisa memahami, bisa mengerti, bahkan Tuhan meteraikan di dalam hati mereka masing-masing, sehingga firman ini menjadi sumber kekuatan, menjadi power dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga setiap saat mereka akan mengalami apa yang dinamakan mujizat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan firman yang kudus di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami serahkan pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Pelayan Tuhan bisa duduk di depan, jangan di belakang ya. Dan nanti ketika diminta untuk ke depan, terutama musik dan singer, langsung siap ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pujian ini membuat saya baper ya. Jadi Tuhan itu tempat kita berharap. Amin. Tangan kasih-Nya selalu tersedia setiap saat, setiap waktu ketika kita membutuhkan. Dia terlalu baik buat kita. Amin. Kita akan pagi ini belajar tentang rahasia mengalami mujizat ya. Supaya pagi ini juga kita akan dibangun, dikuatkan, sehingga hari-hari yang kita jalani, kita akan jalani dengan kuasa Tuhan yang tidak mungkin menjadi baik. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia, memberitahu kondisi situasi perekonomian secara internasional bahwa terjadi inflasi. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ya. Oleh sebab itu Bapak Jokowi katakan
tahun 2024 ini tahun gelap. Ya, itu prediksi beliau. Mungkin bisa saja prediksi ini akan terjadi bahwa ini tidak akan semakin membaik, inflasi tidak semakin membaik tetapi semakin tajam, bisa saja terjadi. Ya, tidak semua bisa saja terjadi seperti itu. Hari ini baik, besok tidak baik, bisa saja terjadi karena kita tidak tahu. Ya. Kemudian beliau katakan supaya seluruh masyarakat Indonesia bijaksana dalam memanage kehidupan, terutama memanage keuangan. Apa yang nggak perlu dibeli tidak usah dibeli. Ya, yang penting-penting saja yang dibeli, gitu ya, seperti itu. Dan ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus bahwa menjelang akhir zaman akan ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang hebat yang menyertai kita, amin. Di mana Dia adalah sumber jawaban bagi setiap persoalan kita. Pagi ini kita akan belajar dari seorang yang kena kusta dan mengalami mujizat dan dia sembuh. Kita akan gali firman Tuhan ini, ya. Kok bisa sembuh? Mungkin jawaban kita kan Tuhan Yesus hebat. Tapi sebelum kita sampai pada titik Tuhan Yesus hebat bisa menyembuhkan semua orang, ya. Tapi ada sesuatu yang harus dimiliki oleh si kusta kan gitu. Karena Tuhan mau kita tidak menjadi robot, ya, tapi menjadi pribadi yang aktif bersama dengan Tuhan gitu ya. Ada timbal balik seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, orang yang kena kusta itu dianggap kena kutuk karena penyakit itu belum ada obatnya pada waktu itu. Ya, tidak sedikit orang yang akhirnya meninggal oleh karena kusta. Ya, jadi penyakit kusta itu warnanya putih-putih. Ya, saya melihat sendiri karena tetangga saya, tetangga desa itu pada zaman waktu saya kecil itu ada yang kena kusta satu keluarga. Ya, jadi ada yang sempat dikucilkan, tinggal di pemakaman, dibuatkan rumah oleh pemerintah dan tinggal di situ, tidak boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat karena menular. Waktu itu belum ada obatnya. Itu sedikit demi sedikit. Itu nanti kalau yang kena itu tangannya maka akan merotoli, merotoli seperti itu. Ya. Dan pada zaman Tuhan Yesus sama, belum ada obatnya. Bahkan orang yang kena kusta ini harus dikucilkan, tidak boleh datang beribadah seperti ini. Dilarang keras oleh imam, ya, untuk masuk di bait Allah, mempersembahkan korban bakaran, ya, bayangkan ini, ya, datang ibadah aja tidak boleh, dianggap najis. Orang yang kena kusta itu tekanan batinnya kuat, gitu ya, ya, dikucilkan oleh masyarakat, tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Walaupun ada kerinduan besar untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi tidak boleh, ada larangan keras, ya. Sehingga, ya, orang yang kena kusta ini mengalami beban moral yang berat seperti itu, ya. Dan kita akan baca di dalam Matius pasal 8 tentang kisah orang yang kena kusta ini dan kemudian pada akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan baca Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca secara bergantian. Saya mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu mulai ayat genap. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka ada saudara yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, lihatkanlah dirimu kepada imam dan bahkanlah sebanyak diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang sakit pasti harapannya bisa sembuh, gitu ya. Dan si kusta ini tidak disebutkan namanya siapa, ya. Saya sebut si kusta. Si kusta ini punya kerinduan untuk sembuh.
Ya. Si kusta ini pasti mendengar siapa Yesus yang banyak melakukan mujizat. Sakit apa saja di hadapan Tuhan sembuh seperti itu ya. Ya. Tetapi kendalanya dia itu tidak boleh ya bergabung dengan khalayak ramai. Dia harus dikucilkan seperti itu. Ya. Tetapi si kusta ini mengambil satu tekad yang bulat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin resikonya diusir atau mungkin diolok-olok. Si najis si kusta mungkin seperti itu. Tetapi hatinya ini punya kerinduan, pokoknya saya harus bertemu dengan Yesus Kristus. Ini punya tekad. Sekalipun dia sadar dirinya sudah tidak tahir, dirinya najis, ya, dan bahkan tidak boleh senggolan dengan orang lain karena itu penyakit menular. Ya, kira-kira dapat tantangan tidak ketika si kusta ini muncul? Sekalipun di Alkitab tidak ditulis. Ada komen-komen yang negatif tidak? Pasti. Ya. Ada olok-olokan tidak? Pasti, namanya orang banyak. Ya. Jadi Tuhan Yesus turun dari bukit habis doa, kemudian diserbu oleh rombongan orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Ya. Karena Tuhan ini Tuhan yang ajaib, yang dapat melakukan segala perkara. Bayangkan ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan, ya. Ketika mereka lapar, Tuhan bisa mengubah 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang, belum anak-anak, belum wanita, sisa 12 kalian. Mujizat ini terjadi, pasti orang menyebarkan dari mulut ke mulut, gepok tular gitu ya. Sehingga si kusta ini timbul imannya, percayanya, ya. Pokoknya saya harus bertemu Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu, orang ke gereja itu masalah hati, ya. Masalah hati Bapak Ibu. Bukan masalah tidak punya kendaraan, bukan masalah tidak punya baju bagus, bukan masalah tidak punya sepatu untuk buat gereja, bukan masalah tidak punya uang persembahan, bukan Bapak Ibu. Tapi masalah hati. Ketika hati ini dipenuhi dengan cintanya Tuhan, ketika hati ini dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, ketika hati kita ini dipenuhi ada kerinduan, pokoknya aku ingin ketemu dengan Tuhan, aku ingin ketemu menyembah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, apapun bisa dilakukan. Dulu ketika saya pertama kali ke gereja, saya tidak punya pakaian yang bagus, saya tidak punya sepatu untuk bergereja, saya punyanya sandal jepit, saya tidak punya sepatu sekolah. Saya orang desa, ya, beragama lain, ya. Mungkin kalau secara manusia saya malu datang ke gereja, karena sebaya saya bajunya matching. Karena gereja di mana saya bergereja GKI Nusana itu di kota, bukan di desa. Ya. Tapi hati ini haus dan lapar. Dengan pakai kaos, ya, pakai sandal jepit, jadi saya ke gereja tanpa membawa uang persembahan karena tidak punya uang. Kemudian ada seorang ibu, dia bilang, "Nah, ini uang untuk persembahan. Nanti kalau kantongnya itu diedarkan, kamu masukkan." Setiap minggu saya dikasih uang sama seorang ibu itu untuk masukkan persembahan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika kami mulai setia kepada Tuhan, ya, mujizat demi mujizat terjadi dalam keluarga kami. Sampai pada akhirnya Tuhan ubahkan semuanya, ya. Dari di bawah garis kemiskinan sampai bisa makan, dari tidak bisa makan bisa menjadi bisa makan, dari tidak bisa beli baju bisa beli baju, dari tidak bisa bikin rumah bisa bikin rumah, dari saya tidak bisa kuliah bisa kuliah. Ini Tuhan ubah.
kusta ini melihat Yesus yang ajaib, Yesus yang bisa melakukan segala perkara, Yesus yang gagah perkara, Yesus yang maha dasar, maha kuasa. Ini dilihat oleh si kusta, sehingga hatinya ini penuh dengan kerinduan, haus dan lapar, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk bertemu dengan Yesus karena kondisi kena kusta. Tetapi dia punya tekad yang bulat, saya harus bertemu sekalipun menghadapi tantangan. Bapak Ibu, saya dan saudara jangan kalah dengan si kusta ya. Kita semua sehat Bapak Ibu. Ada orang gak datang gereja. Kenapa Bu Pak tidak ke gereja? Maaf saya flu. Maaf saya batuk, saya tidak gereja dulu. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu sakit, butuh sembuh loh? Harusnya tinggal di rumah atau cari Tuhan? Cari Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan. Selama ini pemahaman orang kalau sakit di rumah saja. Ya kecuali kalau Bapak Ibu sakit memang tidak bisa berjalan kecuali ada yang menolong. Ya. Tapi selama Bapak Ibu bisa berjalan, berjalannya menghampiri Tuhan seperti suku sekali. Ini, wah Bu Misi minggu saya beberapa waktu saya alasan juga saya batuk ke gereja. Tidak minggu. Tapi saya mau memberitahu dan nyindir, ini terus terang memberitahu bahwa pola pikir yang demikian ini adalah pola pikir yang salah. Harus bertobat. Amin. Saya ini kena level berat Bapak Ibu. Pada waktu itu saya bertekad untuk tetap ibadah, walaupun muat-muat nih duduk saja itu sudah gak tahan rasanya gelisah itu. Tapi saya paksa. Tuhan kasih kesembuhan sama saya. Ibu Romi meninggal, Bapak pendeta baptis itu orang Batak itu meninggal. Itu bareng itu, sakit podol, sakit levernya itu, perutnya pada gendut semua, bukan gendut karena hamil saya. Ya, jadi pada waktu Mbak Devi jadi Mbak Devi apa siapa ya? Mbak Devi jadi manten, saya jadi WL-nya di rumah itu sebenarnya saya sakit lever. Ya. Kemudian ada seorang ibu, dia pegang perut saya, puji Tuhan sudah ada lagi ya Bu. Terus saya bilang, enggak Bu, saya enggak hamil, tapi perutnya kok buncit ya. Ya mungkin kebanyakan makan Bu, saya bilang gitu. Padahal itu lever itu. Ya. Sampai di rumah saya jujurkan kaki saya istirahat. Ya seperti itu. Kalau bukan Tuhan saya tidak akan sembuh. Dan diprediksi sama tetangga saya tinggal nunggu waktunya saja. Ya, karena sudah tidak bisa apa-apa seperti itu. Si kusta ini datang, tekad datang menemui Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta datang sama Tuhan. Tapi bukan hanya datang lihat Tuhan gitu saja, tidak. Ada sesuatu yang dia lakukan. Ayat berikut, kalimat berikutnya mari kita perhatikan sana. Ini penting. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ini tekad gitu ya. Punya tekad yang besar gitu. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Dia tidak datang kemudian ya Tuhan Yesus terus ngomong, Tuhan sembuhkan saya. Ini saya kena kusta, Tuhan tolong sembuhkan. Kau kan sudah menyembuhkan banyak orang, enggak? Yang dia lakukan, dia sujud menyembah. Jadi kalau di Israel namanya sujud, itu tersungkur Bapak. Jadi batu ini ya nemplek di tanah. Waktu itu Tuhan Yesus posisinya di jalan Bapak. Jalan waktu itu bukan seperti di Madiun aspalan Bapak. Belum ada aspal. Ya. Mungkin makadam, ada batu-batu, tanah yang kotor seperti itu. Ya. Tidak peduli si kusta ini, dia gelosos, tersungkur di kakinya Tuhan. Mungkin nggak berani mendekat.
Karena dia sadar saya ini orang najis, orang kotor, kena kusta. Mungkin ada jarak antara Yesus dengan si kusta. Gak mungkin dia berani, karena dia tahu diri siapa dia. Ya. Kalau dia bisa datang tersungkur saja tidak diusir, itu sudah mukjizat bagi dia. Dia sujud menyembah dia. Saya mau tanya, ketika si kusta ini sujud tersungkur di kakinya Tuhan, kira-kira Tuhan memperhatikan nggak? Melihat. Dan Tuhan belum ngomong, melihat saja. Lalu yang berikutnya, ini penting Bapak Ibu. Ngomong dia. Si kusta ini ngomong. Yesus gak ngomong apa-apa. Ya. Jadi kalau adegan ini di apa namanya? Diperagakan Bapak Ibu. Yesus lagi jalan. Wah, ini orang berbondong-bondong ikutnya. Berarti Tuhan Yesus di depan, di belakang ini kiri kanan belakang itu banyak orang mengikuti Yesus. Banyak sekali. Saya nggak tahu, mungkin si kusta ini sudah nunggu. Wah, ini nanti Tuhan Yesus lewat sini. Dicegat di depan mungkin Bapak Ibu. Kalau di belakang nerobos orang, bisa dimaki-maki karena dia kena kusta, gak berani juga. Ya. Kemungkinan si kusta ini sudah mengidentifikasi bahwa Yesus nanti lewat sini. Saya akan cegat di sini seperti itu. Saya akan tunggu di sini. Ya. Dan ketika Tuhan berjalan, langsung tersungkur menyembah Tuhan. Dan Tuhan gak ngomong apa-apa. Kira-kira Tuhan berhenti gak itu? Berhenti mata Tuhan tertuju kepada si kusta yang tersungkur. Padahal di sekitarnya itu banyak orang, nggak tahu berapa orang, nggak disebutkan, tapi dikatakan berbondong-bondong. Itu berarti lebih daripada 10 orang, betul nggak? Ya, bisa 50, bisa 60, bisa 100 orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Tetapi perhatian Tuhan bukan yang berbondong-bondong ini Bapak Ibu, tetapi si kusta yang najis ini yang harus dikucilkan itu, yang tersungkur di kakinya, mata Tuhan tertuju ke sana. Ada pelajaran yang berharga buat saya dan saudara. Ketika saya dan saudara tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Dia, maka Tuhan akan tertuju kepada kita. Amin. Gunakan ini setiap hari. Setiap hari tersungkurlah di kaki Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberikan penghargaan, apresiasi. Tuhan akan melihat matanya Tuhan tertuju hanya kepada si kusta yang tersebut, bukan kepada orang yang di belakang yang berbondong-bondong dia. No. Tetapi si kusta yang notabene itu dikucilkan oleh masyarakat, dianggap najis, dianggap kotor, bahkan imam katakan nggak boleh datang ibadah. Tapi ketika dia tersungkur di kakinya Tuhan, Tuhan tidak mengusir. Tuhan tidak kata, hei kamu najis, pergi sana enggak. Tapi Tuhan memperhatikan matanya tertuju kepada si kusta. Kalau mata Tuhan tertuju kepada si kusta, artinya apa Bapak? Kasihnya akan dicurahkan. Beban persoalannya akan dilepaskan. Apa yang dikumpulkan hari ini akan dilepaskan. Hidupnya akan dipulihkan. Oleh sebab itu kita bertanya, kok sampai hari ini keluargaku belum pulih-pulih ya? Introspeksi diri. Apakah saya sudah tersungkur di kaki Tuhan seperti si kusta dengan penuh kerendahan hati? Kalau dia tidak rendah hati, tidak akan tersungkur Bapak Ibu. Ya. Jadi dia menyembah Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dia ngomong Bapak Ibu. Ini bukti kerendahan hatinya, dia ngomong ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini kalimat yang dalam Bapak Ibu. Tuhan, ini si kusta ngomong, Tuhan, kira-kira berani menatap enggak? Kira-kira si kusta ini berani enggak menatap ngomong sama Tuhan Yesus? Enggak berani loh, dia najis. Ya. Dia najis, dia sadar dia najis. Sambil tersungkur dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan
maka Tuhan mengangkat orang itu. Makanya ada firman Tuhan ini, orang yang rendah hati akan ditinggi, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Kapan hari saya khotbah tentang Nebukadnezar rendah, tinggi hati direndahkan sampai pikirannya bukan pikiran manusia tapi pikiran lembu. Tidak mau tinggal di istana, tinggal di hutan. Makannya bukan makan nasi, bukan makan buah, makan apa? Rumput. Bayangkan, ini manusia, satu-satunya manusia yang direndahkan oleh Tuhan sampai serendah-rendahnya karena Tuhan benci dengan namanya tinggi hati. Tuhan tidak senang dengan orang yang tinggi hati. Dan ketika Tuhan melihat si kusta ini rendah hati, dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tapi kalau Tuhan tidak mau, ya aku tidak akan lahir Tuhan. Minta belas kasih Tuhan dengan mengatakan kalau Tuhan mau. Seperti seorang ibu Kanaan yang anaknya itu kerasukan setan. Tuhan Yesus bilang apa? Roti ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing, katanya. Tapi perempuan ini tahu, ya, siapa yang ngomong itu. Dia adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang sanggup melakukan segala hal, pribadi yang bisa menyembuhkan anaknya. Perempuan itu bilang apa? Ya Tuhan, memang aku anjing. Biarlah anjing ini makan dari remah-remah yang turun, yang jatuh dari meja Tuhan. Saya tidak minta roti untuk anak-anak, tapi anjing ini mau remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu sudah cukup. Apa yang terjadi? Ketika perempuan Kanaan ini bilang demikian, Tuhan bilang apa? Besar imanmu ibu, jadilah menurut perkataan. Hari itu juga anaknya sembuh. Kalau perempuan ini angkuh, kalau perempuan ini sombong, Tuhan itu hanya ingin menguji dia ini sombong apa rendah hati. Dia akan bilang apa? Yo wes, pulang saja, wong aku dianjing-anjing no. Ya enggak? Bapak misalnya usul, misalnya minta Doa sama Tuhan Yesus misalnya. atau misalnya busul, ya, zamannya Tuhan Yesus, terus busul datang. Mbak Luli dulu kan sakit. Tuhan, tolong anak saya di rumah sakit, tolong sembuhkan. Terus Tuhan bilang, busul atau panggil sul, roti ini buat anak-anak, bukan untuk anjing. Marah nggak Bu? Nggak. Nah, tidak berarti seperti perempuan Kanaan. Tapi umumnya kira-kira gimana kalau bapak ibu dibilang anjing? Tersinggung, marah, tandanya sombong, karena menganggap diri lebih baik dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini roti untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Perempuan itu perempuan yang rendah hati. Dia bilang, iya Tuhan, aku bukan orang Israel. Aku bukan bangsa pilihan Tuhan. Aku hanya orang Kanaan, di luar orang pilihan Tuhan. Ya, di mana Tuhan orang di luar pilihan ini anjing. Tidak apa-apa Tuhan, diterima, disyukuri ketika Tuhan bilang anjing. Dia bilang apa? Ya Tuhan, anjing ini minta roti, bukan roti, tapi minta apa? Remah-remah yang jatuh habis makan itu baru ceblok. Gogrokan Bapak Ibu. Gogrokannya Tuhan saja anakku pasti sembuh. Ini iman Bapak Ibu. Aku tidak minta roti yang utuh Tuhan, gogrokannya saja loh Tuhan. Ya, sebagian dari kuasamu saja Tuhan, itu cukup bagi saya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, terjadi mujizat, jam itu juga anaknya sembuh. Kadang Tuhan izinkan lika-liku kehidupan itu untuk memproses sejauh mana kita rendah hati Bapak Ibu. Tidak komplain sama Tuhan. Orang yang sering komplain sama Tuhan itu tandanya orang apa? Sombong atau rendah hati? Sombong, karena menganggap dirinya hebat. Ya mau yang ini kok ini aku Tuhan? Tuhan aku gak dengar doa saya.
panjang untuk menjangkau setiap orang, yang menjadi pemisah antara aku dan kau, katanya Tuhan apa? Segala dosa-dosamu, katanya Tuhan. Makanya tuh, wah luar biasa, saya ini diberkati ketika saya menolak lah, luar biasa hebat si Kusta ini. Di mata manusia si Kusta ini sampah, betul? Betul? Orang kan melihat hanya luarnya, Bapak Ibu. Jangan salah prediksi, Bapak Ibu. Casing ini kadang-kadang menipu, betul nggak? Ya. Jangan hanya melihat luarnya. Orang itu cantik, orang itu ganteng, pakainya matching seperti itu. Tidak. Si Kusta ini dengan dorongan orang jijik, Bapak Ibu. Orang jijik. Ya. Di mata manusia ini orang tidak berarti, sampah, dikucilkan. Ya. Bahkan imam katakan tidak boleh ibadah. Ya. Tapi di mata Tuhan berharga, karena Tuhan tidak melihat casingnya, luarnya, tapi melihat ke dalam hatinya. Amin. Hati kita yang akan mendapat penghargaan, bukan yang luar ini. Ya. Bukan karena rambutnya dilebelin seperti Bu Misi, pakai alis biar seger, pakai lipstik biar seger, pakai bedak, bukan itu. Ya. Secantik apapun, seganteng apapun, tapi kalau hatinya tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menghargai kita. Amin. Makanya Tuhan katakan manusia batinia ini yang harus didandani, dipercantik dari hari ke hari, Bapak. Karena dari situ terpancar kehidupan, Bapak. Ketika pemilihan Raja Israel, ya, anaknya Israel ganteng yang barat itu, wah gua dupur, wah pantas kita jadi rojo, kan gitu. Tolak semua, ditolak semuanya. Padahal perawaannya gagah perkasa, ya. Mungkin kalau pemilihan raja, ini sebuah ini, pintar ini. Tuhan katakan, oh enggak. Lewat Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel bilang, anakmu masih ada enggak di rumah? Ada, masih kecil. Jadi Amnon menggembalakan domba, bawa ke sini. Kira-kira pada waktu dibawa itu sempat mandi enggak? Juga sempat, pokoknya cepet-cepet dan sampai dan mati disuruh sama Tuhan. Bawa kayak apa, Om? Dia di Tegalan, betul nggak? Lagi menggembalakan domba, parfumnya parfum domba itu di bawah itu. Terus Tuhan bilang apa? Iya, ini yang aku cari. Karena apa? Tuhan melihat hatinya Daud emas, permata. Hatinya cinta Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan. Seorang pribadi yang rendah hati itu terbukti kalau dia orang yang rendah hati itu. Bayangkan itu dikejar-kejar Saul mau dibunuh, ya. Tapi dia ketika ketemu Saul, apakah dia bunuh Saul? Enggak. Puncak jubahnya Saul dipotong. Dia bilang, Tuhan, kalau saya mau Tuhan bisa saya bunuh, tapi saya tidak mau membunuh Tuhan, karena Tuhan orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau. Seorang yang rendah, orang sombong, pakai minggu ya, ada kan lagi buang aja si Saul, ya loh, gak bisa apa-apa lagi buang aja, ditusuk tembaknya Daud mati, ya. Tapi Daud gak mati. Terbukti bahwa Daud hatinya cinta Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Kembali ke siklus kamu. Lalu apa respon Tuhan? Ketika si Kusta bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, aku bisa ditahirkan, aku bisa tahir. Kalau Yesus mau, saya bisa tahir. Dia punya iman bahwa hanya Yesus yang bisa mentahirkan hidupnya. Itu pun kalau mau. Kalau nggak mau, berarti harapannya punah. Artinya perkataan ini dia berharap sepenuhnya pada Yesus supaya Yesus mau mentahirkan.
dengan bahasa yang rendah tidak katakan, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku, bisa menyembuhkan aku tobat. Ini iman Bapak. Tidak ada keraguan sama sekali. Yang Tuhan mau, saya dan Bapak Ibu punya iman seperti si kusta ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyelesaikan persoalan hidup saya. Kalau Tuhan mau, saya bisa ini. Kalau Tuhan mau, saya bisa ini. Itu dari hati. Ketika Yesus mendengar pernyataan, statement daripada si kusta itu, lalu di ayat 3, Yesus mengulurkan tangannya, berarti jalan Bapak Ibu, mendekati pun padahal itu kusta Bapak Ibu. Siapa yang berani benek mengenai kusta? Saya juga mikir sih, kalau benek penyakit kusta gitu ya, borok gitu. Dia mengulurkan tangannya, bukan mengulurkan kemudian diberkati ini dari jauh. Tuhan sembuh kamu si kusta. Lalu ada kalimat berikutnya apa? Menjamah orang itu, berarti yang jamah apa? Pegang tubuhnya kena kusta, tidak jijik. Ya. Tuhan tidak pernah jijik dengan kita. Amin. Sejelek apapun hidup kita, ya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah jijik untuk menjamah hidup kita. Asalkan kita menjadi seperti si kusta ini, rendah hati, tersungkur di hadapan Tuhan, punya iman bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang menjadi pergumulan kita. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir, ya, tetapi percaya 100% bahwa kalau Tuhan mau, segala persoalan saya bisa selesai. Amin. Yang membuat kita yang masalah nggak selesai karena apa? Khawatir, berdoa dijawab lah ya Tuhan. Ya. Tuhan bilang, apakah kalau kamu khawatir bisa menambahkan sehasta perjalanan hidupmu, kan gitu ya? Gak bisa. Semakin kita khawatir, semakin kita mengalami kesulitan. Semakin kita pasrah, semakin kita mengalami apa? Solusi, jalan keluar dalam kehidupan. Ya. Jangan berbaik. Bayangkan. Lalu dan berkata, Yesus berkata apa? Jamal itu. Misalnya itu jamal itu. Demikian dia. Aku mau, katanya Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, aku bisa lahir. Tuhan pegang tubuhnya yang kusta itu. Tuhan berkata, aku mau. Terus bilang apa? Jadilah engkau tahir. Dan saat itu juga orang itu tak sembuh. Kayak sulapannya, salah berbeda. Tuhan itu. Jadi kalau kita hari itu menyaksikan, kagumnya gak kaluan, gak kuasanya Tuhan yang ajaib. Jadi kembali pulih total seperti sedia kala, ya. Dan Tuhan bilang, gak usah ngomong-ngomong, gak usah cerita-cerita. Artinya apa? Tuhan itu bukan geeran loh. Kau itu cerita ya, kamu harus cerita kemana-mana saya menyembuhkan. Ya. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Tuhan itu rendah hati. Tuhan itu gak perlu dipromosikan. Amin. Ya. Gak usah kamu cerita-cerita. Kamu datang saja kepada imam supaya imam periksa tubuhmu. Ya. Kalau yang menentukan najis atau tidak najis kan imam. Jadi nanti imam akan memeriksa tangannya sudah boleh bersih, semua sudah bersih, baru dia boleh datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan syukur. Biasanya burung terukur. Kalau itu orang nggak punya ya, karena sapi, lembu seperti itu sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika si kusta ini punya tekad untuk datang dan setelah ketemu dia tersungkur. Ini Bapak Ibu, bukan di setting Bapak Ibu.
bukan disetting, tetapi itu spontanitas langsung tersungkur dan ngomongnya itu langsung, Tuhan, kalau Tuhan mau, Engkau bisa melahirkan aku. Dan Tuhan katakan, aku mau menjamah, aku mau jadilah orang hari itu pagi. Jadi kerendahan hati tersungkur di kakinya Tuhan ini bisa mengetuk belas kasih itu. Jangan bilang harus doa ya, cukup gini aja. Tuhan mau hati kita ini sungguh-sungguh tulus, Bapak. Ya. Ketika ketulusan itu ada di dalam hati kita, ketika kerendahan hati ada di dalam hati kita, maka tidak ada persoalan sebesar apapun yang tidak bisa dipindahkan oleh Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini ada anak saya Abednego. Saya doakan Abednego menjadi Abednego yang seperti di Alkitab. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia anak muda yang rendah hati, anak muda yang cinta Tuhan. Dia di tengah-tengah negara yang belum percaya kepada Tuhan, dia berani mengatakan, sekalipun ya Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, ya di perapian yang menyala-nyala, ya Raja, kami tidak akan menyembah patungnya Raja. Bayangkan ini mau dieksekusi, Bapak Ibu. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego mau dieksekusi, apinya sudah dibuat, dapur perapian yang menyala-nyala sudah dibuat. Kemudian Raja bilang, ambil keputusan, tak kasih waktu. Ya, mau menyembah patung saya atau tidak? 3 orang bilang apa? Ya Raja, seandainya Tuhan yang saya sembah, ya, tidak mau menolong kami, ya Raja, kami pun tidak akan menyembah patungnya Raja. Diseret, diikat, masukkan ke dapur perapian. Apa yang terjadi? Loh, orang 3 yang diikat kok jadi 4? Talinya copot, tapi bajunya, rambutnya tidak terbakar. Keliling berjalan di atas api dengan 4 orang. Yang satu siapa? Malaikat yang Tuhan kirim untuk memadamkan api, walaupun apinya nyala nggak bisa membakar. Nggak masuk logika, tetapi itulah yang terjadi ketika seorang itu cinta Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan menyelamatkan. Daniel, ganti Daniel. Dia bilang, apapun yang terjadi Raja, Tuhanku segalanya, masuk di gua singa yang gak disirasi makan dari keparannya. Bukan singanya 1, Bapak Ibu, singanya banyak. Waktu gua singa kok, ya, nggak dikasih makan itu, sudah disetting, Bapak Ibu, supaya nanti Daniel dilempar, sekali tangkap, ajun, mati, sudah habis. Sak pulang-pulangnya tidak ada jejaknya. Tapi apa yang terjadi ketika Daniel dilempar di gua itu? Ya, Alkitab mengatakan bahwa singanya tidak memakan Daniel. Dan raja itu datang, Daniel, hamba Allah, apakah kamu masih hidup? Ya Raja, saya masih hidup. Raja senang, dikeluarkan Daniel. Dan orang-orang yang memfitnah itu dilemparkan ke gua singa, satu persatu remuk dan tidak ada sisanya, mati semua. Orang-orang yang memfitnah Sadrak, Mesak, Abednego diikat, dimasukkan ke api, bakar semuanya. Ketika ada hati yang cinta Tuhan, hati yang menyembah, punya roh kerendahan hati, di situ Allah hadir untuk membela kita, Bapak Ibu. Amin. Yang nggak mungkin menjadimu ya, Hana divonis mandul. Apa yang terjadi? Setiap hari ya, sama madunya itu diolok-olok. Suaminya punya istri yang kedua itu punya anak, karena Hana tidak punya anak ya. Kemudian istri suaminya ini nikah. Dari pernikahan yang kedua itu punya anak banyak gitu. Bagi perempuan yang nggak punya anak pada zaman itu dianggap kutukan Tuhan. Jadi setiap hari diolok, ketemu diolok, si mandul, kutuk Tuhan, si mandul. Lalu apa yang dilakukan anak? Apakah dia mau balas kejahatan dengan kejahatan?
Dia hanya nangis, pergi ke bait Allah, dia berdoa nangis, ya. Mulutnya komat kamit, gak keluar kata-kata. Tetapi hatinya dia menyembah Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Engkau tahu bagaimana hati saya setiap hari diolok-olok oleh madu saya. Berkati kandungan saya Tuhan supaya saya punya anak. Kalau saya punya anak-anak ini saya serahkan kepada Engkau sebagai nasir Allah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setahun kemudian lahirlah Samuel menjadi nabi Tuhan. Lahir dari rahim Hana yang divonis mandul. Tapi karena Hana ini merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia berharap sama Tuhan. Harapannya diwujudkan, lahirlah anak namanya Samuel, anak yang hebat, anak yang melayani Tuhan, menjadi seorang nabi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya, wah luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Ini rahasianya Bapak. Rahasianya kalau kita mau direspon oleh Tuhan hidup kita, bersungkur di kaki Tuhan, dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita menganggap diri kita bukan siapa-siapa, ya. Tapi Tuhan akan buat menjadi apa-apa. Amin. Yusuf difitnah sama tante Potifar. Suaminya datang, dia bilang apa? Kamu tahu nggak, budak ini mau perkosa saya loh. Mungkin kasusnya hampir seperti Yosua Samboy. Cuma Yosua sudah dieksekusi sehingga tidak bisa membela diri, kan? Dan mati. Namanya budak nggak bisa membela diri. Ya. Padahal pada waktu itu Potifar menarik bajunya untuk masuk kamar, bajunya terlepas, Yusuf lari menyelamatkan diri, nggak berani masuk rumah. Ya kalau dia nggak berani masuk rumah kan dia nggak pakai baju kan gitu. Ini buktinya bajunya ini di saya, karena dia orang penting, ya. Pak Potifar ini orang penting, ya gampang saja masukkan penjara. Apalagi dia posisinya budak. Tapi apa? Hatinya Yusuf emas, hatinya penuh pengampunan, hatinya rendah hati. Dia terus tersungkur di kakinya Tuhan. Di penjara disayang oleh kepala penjara. Bahkan di penjara dia bisa mengartikan mimpi raja, sehingga raja harus mengeluarkan dia. Dan kemudian Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, menteri perekonomian. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia bangun lubuk-lubuk selama masa masa panen raya, ya. Karena Tuhan sudah kasih mimpi lewat raja itu bahwa sekian tahun terjadi kelimpahan, sekian tahun akan terjadi paceklik. Dan Yusuf dikasih hikmat, kita harus bangun lubuk-lubuk di setiap daerah supaya pada waktu masa panen kita tidak kekurangan pangan. Kalau matematika saya dan saudara lihat Yusuf dijual saudaranya jadi budak, difitnah, masuk penjara, tidak ada masa depan belum. Tetapi Tuhan sanggup mengubah, ya, kutuk itu menjadi berkah. Amin. Kalau Bapak Ibu dikutuk seorang, tidak usah takut, tidak usah sakit hati, berdoa. Kutuk saya ubah dalam nama Yesus menjadi berkah. Nanti jadi berkah. Kutuk saya hancurkan, tidak boleh masuk dalam keluarga saya, tapi kutuk akan diubah menjadi berkat oleh Tuhan Yesus. Karena kita ini punya kuasa loh Bapak Ibu, karena kita anak Tuhan, kita bisa perintahkan itu dalam nama Yesus. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang yang rendah hati, orang yang tersungkur di kakinya Tuhan, Tuhan itu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hidup itu pilihan Bapak Ibu. Kita mau milih menjadi orang yang rendah hati atau orang yang angkuh. Orang yang tersungkur di kaki Tuhan, yang mengatakan aku bukan siapa-siapa Tuhan, aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Kalau Engkau mau Tuhan, hidupku yang seperti ini bisa diubah menjadi baik. Maka ketika
Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini menasihati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Si kusta ini bukan mengandalkan kekuatannya, dia tidak ada daya apa-apa. Dia hanya mengandalkan, berharap sama Tuhan. Bahkan dia bilang, kalau engkau mau Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa lahirkan aku. Mari kita ambil komitmen dalam hidup kita. Aku mau menjadi seperti karakternya si kusta, yang dengan rendah hati tersungkur di kaki Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mentahirkan hidup, menyembuhkan dia, menolong dia. Itu pun kalau Tuhan mau. Ternyata Tuhan mau menolong setiap orang yang rendah hati. Mukjizat akan terjadi kalau hati kita sudah kalau hati kita ini penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, maka itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Oleh sebab itu, setiap ada persoalan diselesaikan saling mengampuni. Yusuf dibuang oleh saudaranya. Apakah dia dendam sama saudaranya? Tidak. Ketika saudaranya datang ke Mesir cari gandum, Yusuf tahu ini saudara-saudaranya. Tapi saudaranya sudah pangling ya Yusuf, karena Yusuf ini jadi apa? Pejabat, Bapak Ibu, pakaiannya sudah beda, ya, perawatan. Sedangkan saudara-saudaranya kan kerja di ladang, tidak terawat kan gitu ya, beda, ya. Pangling Bapak Ibu. Kalau Yusuf mau, Yusuf bisa marah kan gitu. Tapi Yusuf tidak. Dia menangis, dia merangkul saudara-saudaranya. Dia bilang apa? Inilah rencana Tuhan. Saya diutus ke sini oleh Tuhan untuk bisa kalian ini tidak mengalami kelaparan. Ya, ini Yusuf luar biasa. Oleh sebab itu jangan pesimis dengan hidup ini. Ya. Kadang-kadang manusia ini kadang-kadang khawatir, kadang enggak, khawatir, kadang enggak, gitu ya. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang cuek dengan kita, bukan Tuhan melihat casing kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Ketika hati kita cinta Tuhan, ketika hati kita ini penuh dengan kerendahan hati, menempatkan Tuhan di atas segalanya, mempercayakan kuasa Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, menolong persoalan kita, maka Tuhan akan tahu, Tuhan akan bilang, aku mau. Ya. Jadi kuncinya apa Bapak? Sembah Tuhan, tersungkurlah di kaki Tuhan, jangan tersungkur di kaki manusia. Jangan berharap kepada manusia, kau akan kecewa. Ya. Walaupun engkau suami istri, suami jangan berharap sama istri, istri jangan berharap sama suami, orang tua jangan berharap sama anak, anak jangan berharap sama orang tua. Karena apa? Manusia bisa berubah setiap saat. Tapi letakkan pengharapanmu seperti si kusta di dalam Tuhan, maka harapanmu akan nyata. Itu kuncinya. Engkau mau mengalami kuasa seperti si kusta. Tuhan bilang ini, ya saya mau busul. Misalnya busul, Tuhan apakah kau mau Tuhan tolong saya Tuhan? Persoalan saya ini Tuhan, apa engkau mau Tuhan? Kalau engkau mau pasti bisa beres semua Tuhan. Tapi apakah engkau mau Tuhan? Ketika Tuhan melihat kerendahan hati busul bersungkur di kaki Tuhan, Tuhan akan bilang, nah aku mau. Maka persoalan satu persatu akan kelar dan busul akan melihat Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Sembah Dia, jangan capek-capek nimbang Dia. Pagi bangun pagi sembah Dia, tersungkur di kakinya dengan penuh kerendahan hati, mohonkan belas kasih Tuhan. Jangan memperintah Tuhan, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau ini persoalan saya Tuhan, karena
mau saya Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak saya. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya, andalkan Tuhan. Ya. Sehingga kita akan mengalami namanya pertolongan Tuhan yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang penyakit kusta ini kan tidak mungkin, kalau obati kok. Tapi sekali Tuhan jamah dan Tuhan bilang, aku mau jadilah engkau tahir, jam itu juga tangan kakinya tubuhnya kena kusta langsung sembuh total, kulitnya pulih kembali sedia kala, sehat kembali. Bayangkan itu. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong kita. Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyembah untuk mengalami kuasa dan mujizatnya. Amin. Mari kita akan kami berdiri. Kalau ada yang mau didoakan, silakan maju berlutut di hadapan Tuhan. Ada pergumulan, mungkin apa yang bisa maju. Ada yang mau datang sama Tuhan, silakan sujud di hadapan Tuhan. Ada lagi? Kita pujikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Siapa yang punya pergumulan yang mau sujud di hadapan Tuhan pagi ini, seperti si kusta, dengan penuh hati, Tuhan pasti mau tolong Bapak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Saya akan mendoakan ketiga saudara kita yang berlutut pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Engkau melihat hatinya busuk, pergumulannya busuk. Apa yang dirindukan semuanya transparan di hadapan Engkau Tuhan. Pergumulan hidupnya semuanya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Kiranya Tuhan, Engkau mau menolongnya ya Tuhan. Seperti si kusta Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan,
Engkau bisa tolong kami, bisa sembuhkan kami. Kalau Engkau mau Tuhan, Engkau bisa tolong Busul dari pergumulannya saat ini. Hamba tidak tahu persis pergumulan apa yang sudah digumulkan, tetapi di mata Tuhan semuanya transparan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan akan memberkati Busul, sehingga Busul akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya, sehingga dia boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada, bahwa dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dan berdoa kebutuhannya Tuhan, Engkau melihat hatinya, melihat seluruh pergumulan hidupnya ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di Engkau, baik itu pergumulan yang kecil maupun yang besar yang saat ini sedang dikumpulkan ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya belas kasih-Mu dicurahkan seperti Engkau melawat si Puspa. Tuhan juga akan melawat anak kekasih-Mu Ibu Tin Tuhan, sehingga pengharapannya akan diwujud nyatakan dalam kehidupan, dalam keluarganya sebagai single parent ya Tuhan. Engkau akan tolong. Kami berdoa untuk Pak Untung ya Tuhan. Engkau juga melihat dan tahu apa yang ada dalam hatinya, pergumulan hidupnya semuanya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kiranya belas kasih Tuhan akan dicurahkan, dan biarlah Engkau yang akan mau menolong pergumulan Pak Untung Tuhan, seperti Engkau menolong si Puspa. Biarlah Tuhan ketika anakmu ini akan mengalami kuasa yang ajaib yang daripada Engkau, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Hamba sebagai hamba Tuhan memohonkan belas kasih Tuhan dicurahkan atas Busul, Ruben dan Pak Untung, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Kami memberkatinya, Tuhan yang berkehendak atas hidup mereka, Tuhan yang akan membuat mereka melihat harapannya diwujud nyatakan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan kembali duduk. Saya serahkan kepada Santo Kristian. Diberkati firman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sambil menunggu kita mau pujikan dengan pujian Allah sumber kuat. Thank
Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Di pagi hari ini Tuhan berikan kami untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya hari Sabat kita yang berbahagia. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu supaya kami senantiasa Engkau pulihkan di dalam hidup kami sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ya Tuhan. Ya sudah Tuhan tolong mereka, bila juga Tuhan tolong kami semuanya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan menyerahkan untuk persembahan kami yang berupa uang pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semuanya yang sudah memberi maupun yang belum. Ya Tuhan melihat setiap hati kami, setiap ketulusan hati kami, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan berguna buat kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di gereja GKI Umat ini. Berkati Tuhan pimpin, Tuhan sertai di dalam jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, dan berdoa untuk bendahara yang mengelola persembahan kami, ialah Tuhan akan berikan hikmat marifat surgawi untuk mengelola keuangan gereja ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa tangan kuasa-Mu buat saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dan berdoa untuk keluarga Pak Ali, Tuhan akan pulihkan dalam kesakitannya atau kelemahannya. Dan percaya Tuhan akan menolong keluarga ini. Keluarga Mas Rizal juga demikian, keluarga Pak Bambang juga demikian. Keluarga yang lain mungkin kami tidak tahu, tidak lupa. Tuhan tolong Kau akan jamah setiap mereka jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan pulihkan. Kami teringat ayah dari teman kami Mbak Meni, Pak Sutejo yang saat ini masih diperbaring di rumah sakit Sukadadi. Tuhan tolong kesembuhkan dan pulihkan dalam penyakit diabetes. Tuhan akan senantiasa nyatakan kuasa-Mu. Ialah Roh-Mu terus akan bekerja buat beliau. Meskipun beliau belum percaya kepadamu, kami yakin dan percaya mereka akan melihat mujizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa tentang kuasa-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kita berdoa untuk Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, Kabinet Indonesia Bersatu, anggota Dewan, TNI dan Polri, instansi terkait dalam melaksanakan tugas pemerintahan ini. Bila Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk Pak Jokowi, setiap kesehatan secara ekstra dan setiap akal budi ada padanya, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan Tuhan akan berikan itu, sehingga dalam memimpin negeri ini Pak Jokowi tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan sejahterakan hidupnya, berikan roh damai, sukacita yang daripada Allah. Jauhkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jauhkan orang-orang yang senantiasa Tuhan membuat suatu keonaran, tetapi berikanlah Indonesia roh damai, sukacita yang daripada Tuhan. Gereja-gereja di Indonesia seluruhnya tetap sesuai dengan rencana kehendak Tuhan untuk selalu beribadah, memohon belas kasih-Mu supaya mereka, beliau-beliau, hamba-hamba Tuhan berkati sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan Tuhan senantiasa menyertainya dimanapun saja berada para hamba-hamba Tuhan itu. Tuhan berkati. Demikian juga anak-anak-Mu yang lainnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Kota Madiun dan beserta Pak Maidi, Bunda Raya dalam pimpin Kota Madiun. Hikmat manfaat surgawi sehingga dapat mengatur daripada Kota Madiun dengan baik dan takut akan Tuhan.
supaya Kota Madiun tetap sejahtera, damai, kondusif oleh karena namamu ya Bapak. Dan berdoa untuk Pak Bupati Madiun, Bapak Wali, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tuhan berkati dan warga Kabupaten Madiun juga menikmati hadirat Tuhan di dalam wilayah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syafaat kami ini kami serahkan, yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini sudah laki-laki tanggal depan Bapak diterima dan menghadiri ibadah pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang segera.
tundukkan kepala, kita akan menerima berkat-Nya. Biarlah kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memberi yang terbaik buat hidup kami. Biarlah setiap firman yang ditabur mengangkat dalam hati kami, supaya kami pulang tidak hampa, tapi firman itu terus mengyang-nyang di dalam telinga, bahkan hati kami penuh dengan firman-Mu, sehingga kami hidup dengan penuh kelimpahan berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan buat kami. Kami tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan akan memberkati seluruh keluarga besar di KNA Bunai, baik mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua. Penyertaan Tuhan terjadi buat mereka. Bahkan dalam situasi sulit pun Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berasal dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, akan menaungi kita hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Haleluya.